Pemirsa, menyingkap tabir kali ini masih akan mengulas soal geger Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Siapa sangka, ternyata taat pribadi yang disebut-sebut sebagai guru besar oleh pengikut Padepokan telah merilis beberapa lagu religi. Sepertinya, lagu-lagu tersebut dibuat untuk memikat warga agar mau bergabung. Selain itu ada pula cerita soal teror yang dialami keluarga Ismail Hidayah sebelum sang sultan itu ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun tebu. Serta pengakuan langsung soal kebohongan-kebohongan taat pribadi dari orang yang pernah menjadi kaki tangannya. Dimas Kanjeng taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng ini rupanya pintar mengambil celah. Selain menggunakan sihir dengan cara mengeluarkan gepokan uang untuk menarik perhatian masyarakat, ia juga membuat video klip tentang lagu-lagu religi. Semua liriknya menyanjung kebesaran Sang Pencipta. Tapi sayang, kelakuan taat pribadi tidak mencerminkan seorang umat yang baik, menipu banyak orang dan menjadi otak pembunuhan. Rekodnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah, di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, semua santri Padepokan dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa album perdana Padepokan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan album perdana ini menjadi kebaikan, manfaat yang sangat tinggi bagi santri-santri Padepokan. Taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng memang selalu mencari celah untuk menarik orang-orang agar mau bergabung di Padepokan miliknya. Salah satunya dengan membuat video klip yang berisi lagu-lagu religi. Dipadu dengan adegan-adegan saat ia mempertontonkan kemahirannya mengeluarkan gepokan uang dari bagian belakang jubah. Dalam video klip ini juga terlihat Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, dua mantan pengikutnya yang telah dihabisi orang-orang suruhan Sang Kanjeng. Ada pula Priambodo, salah satu pengikut taat pribadi yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Ismail dan Abdul Ghani. Semuanya bisa terjadi. Pengikut taat pribadi memang sungguh luar biasa. Jumlahnya hingga mencapai puluhan ribu orang. Bahkan disebut-sebut ada yang berasal dari Australia. Yang dari Australia itu yang dibawa Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim katanya. Itu yang dari Australia itu langsung nyetor ke Kanjeng itu sekitar 20. Kalau nyetor ke Kanjeng langsung itu harus 1 M ke atas jangan. Minimal itu 500 juta. Kalau di bawahnya itu ya itu sudah melalui Sahal, Pak Sahal atau yang disebut Pak Mishal Budianto itu, ya panggilannya Sahal. Dan dari Sahal itu disetor ke mall, Haji Mall itu, yang lengkapnya Karimullah Irfan Effendi, itu iparnya Kanjeng sendiri. Di sisi lain, pihak Padepokan juga kerap mengadakan acara seperti
istighosah, ziarah kubur, atau sesi penjualan souvenir Padepokan. Acara-acara ini tentu dimanfaatkan oleh taat pribadi dan para pengurus Padepokan untuk mencari keuntungan. Di setiap acara istighosah, taat pribadi juga memberikan air yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan bagi si pengikut. Memang ini katanya santrinya sendiri, kebanyakan itu setelah istighosah itu kan dikasih air. Dan tidak sedikit juga kalau santrinya itu pulang rata-rata saya lihat bawa air di aqua itu dah. Dan air itu kalau sudah ya nggak tahu lah kalau udah dikena, iya nurut semuanya dah. Matanya itu dibutakan, kupingnya itu ditulikan, mulutnya itu dibisukan. Mereka itu sudah kena bahasa ininya, sudah kena gendam itu melalui air itu. Ya mereka itu ya sudah. Jadi ngikut apa katanya komando sana. Suruh merapat ke dalam semuanya, di dalam tenda itu. Bayangin orang yang di dalam tenda itu orang-orang yang lumayan semuanya loh. Mereka itu orang yang punya uang. Soal mahar, jelas kalau misal Budianto merupakan orang yang dipercaya oleh taat pribadi untuk menarik mahar dari para pengikut Padepokan. Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh taat pribadi sudah berdiri sejak 2006 lalu. 10 tahun sudah Padepokan yang digembor-gemborkan bisa melipat gandakan uang ini menipu para pengikutnya yang telah menyetor uang mahar. Najmiyah, wanita ini sudah pergi menghadap Sang Khalik. Namun, ada cerita menarik dari wanita yang akrab disapa Bunda ini. Selama menjadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, ia sudah menyetor uang mahar yang jumlahnya mencapai 200 miliar rupiah. Dan janji taat pribadi yang akan menggandakan uangnya itu hingga kini tidak terrealisasi. Mirisnya lagi, ternyata uang dan benda-benda yang diberikan oleh taat kepadanya semua palsu. Kamis 22 September 2016, taat pribadi pun akhirnya ditangkap saat bersembunyi di dalam padepokannya di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ada sosok Marwah Daud Ibrahim, politisi yang namanya sudah berkibar saat proses penangkapan. Ternyata Marwah merupakan ketua Yayasan Dimas Kanjeng. Ia pun rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Anak Majelis Ulama Indonesia. Marwah lebih memilih menjadi pengikut taat pribadi. Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta. Suami saya juga sudah terancam.